فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقال جل وعلا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah. Sebelum kita lanjutkan pelajaran akidah, Ustadz mau tanya dulu. Alhamdulillah. Ustadz mau tanya, Al-Kindi. Ya, dikumulasi solibalakum. Ustadz. Mana? Yang nggak ngelihat, yang nggak buka kameranya itu yang Ustadz tanya. Al-Kindi, Taib. Coba sebutkan. Coba sebutkan apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada Nabi dan malaikat bersalawat kepada Nabi dan manusia bersalawat kepada Nabi. Bentar, Ustaz. Berapa lama bentarnya? Bentar aja. Hakikat dari syariat Allah yang kepada umatnya untuk berselawat dan bersalam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang tepat. Imam Mufti. Imam Mufti. Imam Mufti, ada nggak orangnya Imam Mufti? Ada ini. Ihsan Harahap. Ihsan Harahap. Ihsan Harahap. Yusuf Amdani. Yusuf Amdani. Mana nih orangnya Yusuf Amdani? Gak ada juga. Fatur Rahman. Abdul Aziz. Abdul Aziz. Ya Ustadz. Baik, coba sebutkan apa maksudnya Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, dan manusia bersalawat kepada Nabi, kaum muslimin bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi maknanya Allah memuji-muji Rasulnya dari malaikat.
Yang kedua, malaikat bersolat kepada Nabi, maknanya malaikat mendoakan Nabi. Terus, Yaitu orang beriman bersolat kepada Nabi maksudnya meminta ampunan. orang beriman bersalat kepada Nabi maksudnya meminta Maknanya meminta ampunan. untuk siapa? Meminta ampunan untuk orang mukminin. Bersalat kepada Nabi minta ampunan untuk orang mukminin. Untuk namanya bersalawat kepada Nabi. Untuk Meminta ampunan kepada Allah. iya, untuk siapa? Untuk Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, antum dapat 90. Baik, kita lanjut. Pelajaran kita, kalau yang punya kitabnya silakan dibuka di halaman 90. Fi fadli ahlil baiti wa ma yajibu lahum min ghairi jafa wala gulu. Tentang keutamaan ahlul bait. Keutamaan ahlul bait. Apa saja yang wajib untuk mereka tanpa kita gulu atau ekstrim, tanpa terlalu meninggi-ninggikan posisi ahlul bait dan tanpa merendahkan. Tanpa meninggi-ninggikan posisi ahlul bait dan tanpa merendahkan. Baik, siapa itu ahlul bait? Ahlul bait hum ahlun Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina hurimat alaihimus sadaqah wa hum alu Ali wa alu Ja'far wa alu Uqail wa alul Abbas wa banul Haris bin Abdul Muttalib wa azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatuhu. Siapa ahlul bait? Ahlul bait ini adalah keluarganya Ali. Ahlul bait ini adalah orang-orang yang mereka tidak boleh menerima sedekah. Jadi Nabi SAW dan istrinya itu tidak boleh menerima sedekah. Beda dengan kaum muslimin yang kaum muslimin boleh menerima sedekah. Nah, mereka tidak boleh menerima sedekah. Kenapa ini? Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Siapa ahlul bait? Ahlul bait itu seperti keluarga Ali bin Abi Thalib. Keluarga Ali bin Abi Thalib. Kemudian keluarga Ja'far, keluarga Uqail, keluarga Abbas, keluarga Bani Haris bin Abdul Muttalib, dan istri dan anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua dinamakan ahlul bait. Ya, yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini semua dinamakan ahlul bait. Mereka tidak boleh menerima sedekah. Kenapa? Karena Allah katakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 33, "Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait, dan Allah ingin mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Nah, itu dia. Baik. Paham? Ustaz ulangin sekali lagi. Ahlul bait adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka tidak boleh menerima sedekah. Kenapa? Karena Allah ingin mensucikan mereka. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 33, "Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira." Allah ingin menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait, dan Allah ingin mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Siapa ahlul bait itu?
Ahlul Bait itu adalah keluarga Ali, ya Ali, Fatimah, anak-anaknya, keluarga Ja'far, keluarga Uqail, keluarga Abbas, keluarga Bani Haris bin Abdul Muthalib, dan istri-istri Nabi serta anak-anaknya. Ini yang namanya Ahlul Bait. Baik, paham? Paham? Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Imam Ibnu Katsir berkomentar. Al-Imam Ibnu Katsir berkomentar. Dia katakan tidak diragukan lagi bagi orang yang mempelajari Al-Quran. Tidak diragukan lagi bagi orang yang membahas tentang Al-Quran. Bahwa istri-istri Nabi termasuk dari Ahlul Bait. Nah, kenapa Imam Ibnu Katsir mengatakan seperti ini? Karena asalnya kan istri Nabi itu bukan dari Nabi. Bukan dari keluarga Nabi asalnya. Yang keluarga Nabi itu ya pamannya, bapaknya, ibunya. Itu yang keluarga Nabi kan. Istrinya kan dari orang luar. Nah, karena dia sudah menjadi istri Nabi, maka dia jadi Ahlul Bait. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan, tidak ragu lagi bahwa istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Nah, berdasar di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surah Al-Ahzab ayat 33 tadi. Ya. Makna dari surah Al-Ahzab tadi ayat 33 itu masuk ke dalamnya istri-istri Nabi. Kenapa? Siyaqul kalam ma'ahunna walihada qala ba'da hada kullih, karena siaknya kalam, artinya rentetan ucapan dari ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan bahwa keluar istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Oleh karena itu ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadkurna ma yutla fi buyutikunna, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Nah, kunnanya di sini, wadkurnanya di sini maknanya istri-istri Nabi. Ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, wahai para istri-istri Nabi, yaitu apa yang dibacakan dari Al-Quran dan hikmah. Maka tidak diragukan lagi bahwa istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Loh Ustadz, kenapa ini kok dibahas? Ya dibahas. Kenapa? Karena orang-orang Syiah, mereka melaknat istri-istri Nabi. Mereka tidak menganggap istri-istri Nabi dari Ahlul Bait. Mereka tidak menganggap istri-istri Nabi sebagai Ahlul Bait. Orang Syiah melaknat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, orang Rafidhah melaknat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini yang salah. Jadi istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait dan kita wajib mengutamakan mereka. Kita wajib memuliakan mereka, memuliakan keluarga Nabi, memuliakan istri-istri Nabi, memuliakan anak-anak Nabi, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa merendahkan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi kewajiban kita. Ingat, yang menjadi kewajiban kita apa? Apa yang menjadi kewajiban kita terhadap keluarga Nabi? Merendahkan. Wah, merendahkan. Masya Allah. Kok merendahkan? Tidak meninggikan. Wajib memuliakan keluarga Nabi. Memuliakan. Naam. Siapa tadi itu? Irfan Rizky. Irfan Rizky. Ustaz tengok dulu. Udah ada nilai nggak Irfan Rizky? Kelas 9 berapa? 9D Ustaz. 9D. Irfan Rizky. Mana Irfan Rizky? Muhammad Irfan Rizky. Taib. Antum belum ada nilai dapat 90. Nah, kita lanjut. Jadi kewajiban kita adalah memuliakan keluarga Nabi. Memuliakan
keluarga Nabi, mengutamakan keluarga Nabi tanpa berlebih-lebihan, tanpa merendahkan. Jadi kita itu berada di tengah-tengah. Ahlus sunnah mu'tadil dalam menilai keluarga Nabi. Ahlus sunnah pertengahan dalam menilai keluarga Nabi. Ahlus sunnah mengutamakan dan memuliakan keluarga Nabi, tapi tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula merendahkan. Tidak pula merendahkan. Apa contoh ghulu? Yaitu seperti menuhankan keluarga Nabi. Menjadikan ada karomah-karomah spesial dan yang lain-lain. Apa merendahkan? Seperti menghinakan keluarga Nabi. Ini tidak boleh. Kita berada di tengah-tengah. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah. Yuk kita lanjut. Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan, ay wa'malna bima yunzilullahu tabaraka ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi buyutikunna minal kitabi wa sunnah. Yaitu amalkan apa yang Allah turunkan di rumah-rumah kalian. Maksud ayat tadi, amalkan apa yang diturunkan di rumah-rumah kalian, wahai para istri-istri Nabi. Imam Qatadah mengatakan, qala Qatadah wa ghairu wahid. Qatadah mengatakan, yaitu menafsirkan ayat tadi, wadhkurna hadhihi ni'mah allati khasastunna biha min bainin nas. Ingatlah nikmat ini yang Allah khususkan untuk kalian di antara manusia-manusia yang lain. Jadi ayat itu maknanya, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian, wahai istri-istri Nabi. Yang Allah khususkan untuk kalian. Tapi tidak untuk manusia-manusia yang lainnya. Tidak untuk perempuan-perempuan yang lainnya. Jadi ada pengkhususan kepada istri-istri Nabi. Demikian juga, yaitu annal wahya yunzil fi buyutikunna duna sa'irin nas, bahwa wahyu diturunkan di rumah-rumah kalian, tidak kepada wanita-wanita yang lainnya. Wahyu diturunkan di rumah-rumah kalian. Maksudnya apa? Ya rumah mereka itu kan ada nabi. Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wahyu diturunkan di rumah-rumah kalian, kata Allah Subhanahu, kata Qatadah di sini, Imam Qatadah. Dan Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anha, ulahunna bi hadhihi ni'mah wa akhasuhunna min hadhihi rahmah al-amimah. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah orang yang lebih berhak di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih utama dengan nikmat ini dibandingkan wanita-wanita yang lainnya. Oleh karena itulah masuk di dalam ayat tadi bahwa istri-istri Nabi termasuk keluarga Nabi. Kenapa? Karena mereka lebih berhak, lebih utama disebutkan di dalam ayat tadi dibandingkan wanita-wanita yang lainnya, dibandingkan istri-istri di keluarga-keluarga Nabi yang lainnya. Nah, kalau ini saja masuk ke dalam keutamaan ayat, kalau keluarga Nabi yang lain masuk ke dalam keutamaan ayat, apalagi istri-istri Nabi. Nah, ini sekadar penjelasan bahwa istri-istri Nabi termasuk keluarga Nabi. Istri-istri Nabi termasuk keluarga Nabi. Baik. Paham di sini? Paham? Paham, Ustaz, paham. Baik. Istri-istri Nabi termasuk keluarga Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah yuhibbuna ahlal baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum wa yahfaduna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala yaumal ghadr kham adhkarakumullahu fi ahli baiti. Nah, ahlus sunnah wal jamaah yaitu orang-orang yang mengikuti manhajnya salafus saleh, salafiyun, mereka cinta dengan ahlul bait. Ingat, ahlus sunnah cinta dengan ahlul bait. Ahlus sunnah wala dengan ahlul bait, loyal dengan ahlul bait. Ahlus sunnah menjaga wibawa ahlul bait sebagaimana yang sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengingat kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengutamakan
keluargaku. Bagi orang-orang yang mengutamakan ahlul bait, yang memuliakan ahlul bait. Nah, ahlus sunnah mencintai ahlul bait. Ahlus sunnah memuliakan ahlul bait. Baik, mafhum? Wadalika, itu suara apa itu? Suara apa tadi itu? Baik, kita lanjutkan. Apa syaratnya kita mencintai ahlul bait? Tentu ada syarat. Apa syaratnya? An yakuna muttabi'in li sunnah mustaqimin alal millah. Yaitu jika ahlul bait tersebut istiqomah di atas sunnah dan istiqomah di atas agama. Kita mencintai mereka, ini syaratnya. Jika ahlul bait, jika keluarga Nabi tersebut, dia tetap dalam kondisi seorang muslim dan mengikuti sunnah Nabi, barulah ahlu sunnah mencintai mereka. Baru ahlu sunnah mencintai mereka. Kalau ahlul bait tersebut tidak mengikuti sunnah, misalnya, dia buat bid'ah, maka ahlu sunnah tidak cinta sama mereka. Ahlu sunnah tidak mengutamakan mereka. Kama kana alai salafuhum kal Abbas wa banihi wa Ali wa bani. Sebagaimana Abbas, pamannya Nabi, ini mengikuti sunnah. Dia berada di atas agama Islam. Maka ahlul sunnah mencintai Abbas. Demikian juga anak-anaknya Abbas. Anak-anaknya Abbas seperti Abdullah bin Abbas. Dia mengikuti sunnah Nabi. Dia mengikuti sunnah Nabi. Dan dia berada di dalam agama Islam. Maka ahlu sunnah mencintai mereka. Ahlu sunnah mengutamakan mereka. Tapi jika ada ahlul bait yang menyelisihi sunnah Nabi, maka ahlu sunnah tidak boleh mengutamakan mereka. Paham? Paham? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Baik, Ustaz tanya. Siapa yang mau Ustaz tanya ini? Ana Ustaz, bisa narahab. Yang belum ada nilai. Siapa yang belum ada nilai? Siapa anaknya ini? Siapa anaknya? Muhammad Farhan. Syafiq Ustaz. Farhan sudah. Bisa narahab. Itu Ana, Ustaz. Yang hari itu Ana yang jawab. Muhammad hari- Farhan Syafiq Aditya. udah Ustaz. Muhammad Farhan Aditya. Ya benar, Muhammad Farhan Aditya. Tadi Farhan yang mana ini? Farhan aja tuh. Muhammad Farhan aja. Muhammad Farhan Hajat. Farhan aja, Farhan enggak ada aja. belakangnya. Farhan aja Ustaz. Farhan aja. Ntar Ustaz mau lihat dulu Farhan aja. Farhan aja. Mana Farhan aja ini? Oh, Muhammad Farhan maksudnya. Iya, Ustaz. Ya, Oh, Muhammad Farhan. Satu Muhammad Farhan Aditya yang kelas 9D. Iya, Ustaz. Nah, kemarin yang ada nilai yang Muhammad Farhan Aditya. Iya, Ustaz. Oh, gitu. Taib, Ustaz Rombak. Ustaz kira yang Muhammad Farhan. Taib, Muhammad Farhan. Bentar ya, Muhammad Farhan. Taib, nah Muhammad Farhan. Apa syaratnya ahlu sunnah mencintai dan memuliakan keluarga Nabi? syaratnya ada keluarga Nabi itu berada di atas sunnah-sunnah Rasulullah dan tidak itu aja. menyisihi ajaran Nabi. Baik, benar. Jika mereka menyelisihi ajaran Nabi, Mereka tidak layak untuk dicintai. naam. Jika keluarga, di antara keluarga Nabi ada yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, misalnya dia menjadi ahlul bid'ah, maka tidak layak ahlu sunnah mencintai mereka. Taib. Kita lanjut. Maka sikap ahlu sunnah wal jamaah min ahlil bait mauqiful i'tidal wal insaf. Sikap ahlu sunnah yaitu pertengahan
pertengahan dalam mencintai ahlul bait. Yatawallawna ahlad din wal istiqamah minhum wa yatabarrauna mimman khalafa sunnah wan harafa 'anid din walau kana min ahlil bait. Mereka mencintai, ahlu sunnah mencintai wala dengan ahlul bait yang istiqomah di atas agama, yang istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ahlul bait yang tidak istiqomah di atas sunnah, yang menyelisihi sunnah, maka tidak boleh bagi kita untuk mencintai dan memuliakan mereka. Tidak boleh bagi kita untuk mencintai dan memuliakan mereka. Faqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit ketika Allah turunkan ayat ini. Ayat apa itu? Andir asyirataka. Allah turunkan ayat ini kepada Nabi. Andir asyiratakal al-aqrabin. Wahai Muhammad, peringatkanlah keluarga-keluarga terdekatmu. Nah, peringatkan keluarga-keluarga terdekatmu. Peringatkan dari apa? Peringatkan dari penyimpangan, peringatkan dari kekufuran. Maka bangkitlah Nabi dan mengatakan, ya ma'syara Quraisy, atau yang kalimat yang semisal, ishtaru anfusakum, la agni ankum minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, juallah diri kalian kepada Allah. Maksudnya beribadahlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah, karena aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, kata Nabi. Abbas ini siapanya Nabi? Pamannya Nabi. Pamannya Nabi. Abbas pamannya Nabi, dia bilang, wahai Abbas, aku tidak bisa menolong engkau sedikit pun, taatlah engkau kepada Allah. Wahai Safiyah, Safiyah ini siapanya Nabi? Bibinya Nabi. Bibinya Nabi. Wahai Safiyah, aku tidak bisa menolong engkau sedikit pun. Wahai Fatimah, aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku uang, katanya. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku harta. Karena kalau engkau minta harta, aku bisa memberi. Tapi kalau engkau minta pertolongan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan hari kiamat, maka aku tidak bisa menolong kalian, katanya. Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini ya tabarra ahlu sunnah wal jamaah min tariqatir rawafid. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ahlu sunnah harus bersikap pertengahan dalam mencintai ahlul bait. Kalau mereka ahlul bait tersebut tegak di atas sunnah, barulah kita mencintai mereka. Tapi kalau ahlul bait tersebut menyelisihi sunnah, maka kita tidak boleh mencintai mereka, tidak boleh fanatik sama mereka. Sebagaimana apa? Sebagaimana orang-orang di zaman sekarang yang banyak ngaku sebagai cucu Nabi. Katanya, aku cucu Nabi. Ini Habib ini cucu Nabi. Habib ini cucu Nabi, katanya. Semua banyak ngaku cucu Nabi. Tapi pekerjaannya ngapain? Pekerjaannya demonstrasi. Padahal Nabi melarang demonstrasi. Nabi melarang mencela pemerintah, tapi kerjaannya mencela pemerintah. Boleh nggak kita mencintai orang seperti ini yang dia ngaku-ngaku Nabi? Boleh nggak kita mencintai orang seperti ini yang dia ngaku-ngaku Nabi? Nggak boleh. Meskipun kalaupun benar dia keturunan Nabi. Kalaupun dia benar keturunan Nabi, setelah dilihat riwayat hidupnya, dilihat kakek-kakeknya, ternyata benar keturunan Nabi. Tapi dia menyelisihi sunnah Nabi. Maka kita nggak boleh mencintai dia. Nggak boleh fanatik sama dia. Ya, nggak boleh fanatik sama dia. Nah, ini dia. Jadi, ahlu sunnah, Gitu ya, Ustaz. iya, nggak boleh ngefans sama dia. Nggak boleh ngefans sama dia. Setiap yang lebih parah lagi kalau ada gambar-gambarnya dipajang di rumah, kan begitu, ditempelkan di dinding-dinding rumah, seolah-olah nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih utama dari dia. Nah, ini nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Seharusnya yang kita muliakan itu siapa? Keluarga Nabi yang dia istiqomah di atas sunnah. Nah, dan para ulama-ulama yang memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia.
Ahlu sunnah, nah dari hadis itu juga, ya ahlu sunnah menyelisihi orang-orang Rafidhah. Apa ini yang dilakukan oleh orang Rafidhah? Orang Syiah, mereka gulu sama keluarga Nabi. Mereka ekstrim sama keluarga Nabi. Mereka mengatakan kami ahlul bait katanya. Kami mengikuti ahlul bait. Tapi sebenarnya mereka mencela ahlul bait. Mereka menganggap Aisyah tidak termasuk ahlul bait. Itu perkataan mereka. Mereka mengatakan Aisyah istrinya Nabi sudah kufur. Sudah keluar dari Islam. Kata orang-orang Rafidhah. Maka ini salah. Demikian juga orang-orang Khawarij. Yang mereka mencela keluarga Nabi semuanya. Memerangi keluarga Nabi. Maka ahlu sunnah tidak seperti ini. Ahlu sunnah berada di tengah-tengah di antara Rafidhah sama Syiah. Ada Rafidhah, Syiah sama Khawarij. Syiah terlalu berlebih-lebihan, Khawarij terlalu merendahkan. Ahlu sunnah berada di tengah-tengah. Ini dia. Ahlu sunnah dalam masalah ini mereka berada di tengah-tengah. Tidak ifrat dan tidak tafrid. Apa itu ifrat? Ifrat itu berlebih-lebihan. Tafrid apa? Tafrid itu meremehkan. Tafrid meremehkan. Tidak jafa dan tidak pula ghulu. Jadi ahlul bait yang dia istiqomah di atas agama, maka akan dicintai dan dimuliakan oleh ahlus sunnah. Wajib bagi kita mencintai ahlul bait. Wajib bagi kita mencintai ahlul bait. Namun kalau ahlul baitnya tersebut mereka tidak mengikuti sunnah, maka tidak boleh bagi kita mengutamakan ahlul bait yang tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah di antara Syiah dengan Khawarij. Syiah terlalu meninggikan, Khawarij terlalu merendah-rendahkan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai sini pelajaran kita. Bagi yang mau makanya wa ahlul bait mustaqimuna yunkiruna al-ghulu fihim yatabara'una minal ghulat faqad haraka amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu al-ghulat alladzina ghulu fihi binnar. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib pernah menghukum orang-orang Syiah. Siapa ini? Yaitu Abdullah bin Saba. Ya, dedengkot Syiah yang sebenarnya Abdullah bin Saba ini bukanlah seorang muslim. Abdullah bin Saba. Apa yang dilakukan oleh Ali kepada Abdullah bin Saba? Karena terlalu memuji-muji Ali membakar Abdullah bin Saba. Para sahabat yang lain sebenarnya nggak setuju. Tapi para sahabat lain setuju untuk membunuh Abdullah bin Saba. Para sahabat lain setuju untuk membunuh Abdullah bin Saba. Hanya saja mereka tidak setuju kalau cara membunuhnya itu dengan cara dibakar. Dengan cara dibakar. Yaitu seperti Abdullah bin Abbas kepengen agar Abdullah bin Saba ini dibunuh dengan dipenggal. Bukan dengan cara dibakar. Nah, ini dia. Baik. Sampai di sini pelajaran kita. Bagi yang mau bertanya silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ustadz, Siapa ini? Sebutkan dulu namanya. Syafiq Ustadz. Syafiq. Syafiq apa ini? Syafiq Riza Basalamah. Bukan Ustadz, Syafiq Bukan. SMC, Syafiq Zaki Fadilah Harham. Baik, mudah-mudahan antum nanti sama seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah ilmunya. Amin, Allahumma amin. 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 Baik, yang lain juga. Ustadz, Amin. kalau Baik. meninggal dalam keadaan kecelakaan pesawat itu syahid, Ustadz? Oh, kita kan belajarnya nggak itu. Nonton berita. Pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang di dalam tema. Ustaz, kalau Siapa ada ini? orang yang menjunjung, Siapa dulu namanya? Ihsan Arahab. kalau ada orang yang menjunjung tinggi imannya tinggi saja, tapi dia merendahkan keluarga Rasulullah, bagaimana sikap kita terhadap dia? Baik, pertanyaan dari teman kita Ihsan Harahab. Ustaz kasih dulu nilai.
Tapi yang Ustaz mau tanya dulu nanti sama Ihsan. Baik. Bagaimana sikap kita sama orang yang imannya tinggi tapi dia mencela keluarga Nabi, gitu? Ustaz. Taib. Perhatikan. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau orang itu berbuat taat kepada Allah, maka imannya akan naik terus. Kalau dia berbuat maksiat, pasti imannya akan turun. Meskipun secara lahir dia kelihatan seolah-olah imannya besar, imannya kuat, pakai sorban, pakai jubah. Kalau kita lihat, Masya Allah, itu orang ini imannya kuat sekali. Padahal masalah iman hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Hanya Allah, orang lain nggak tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan orang tersebut yang mengetahui apakah imannya sedang naik atau imannya sedang turun. Orang lain nggak tahu. Nah, orang lain hanya melihat tampilan fisiknya saja. Jadi kadang-kadang kita melihat orang-orang yang pakai sorban,